Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, di mana insya Allah kita akan melanjutkan kajian pembahasan tentang sosok-sosok ya yang ada di dalam rumah tangga Rasulullah SAW, dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mencontoh mereka, mencontoh Rasulullah SAW di dalam berumah tangga, sehingga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ya, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dicatat ya sebagai orang yang akan dipertemukan yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keutamaan ya dari Ummul Mukminin ya, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di dalam episode sebelumnya kita bisa lihat ya bagaimana sosok Sayyidah Ummu Salamah ini memiliki kecerdasan ya, memiliki keutamaan, sehingga ini diakui oleh para ulama ya, para sahabat ya Rasulullah SAW. Ada hal-hal yang kemudian ya ditunjukkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, dan itu menggambarkan jati dirinya yang merupakan seorang wanita yang cerdas, sehingga kemudian karena ya Rasulullah SAW begitu memandang Sayyidah Ummu Salamah sebagai wanita yang spesial. Dan tentu itu semua karena keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Ummu Salamah. Selain bagaimana pengorbanannya begitu ya untuk tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Di satu sisi ya, beliau memiliki sifat-sifat yang kemudian itu menunjukkan kemuliaan diri. Ya, beliau sebagai Ummul Mukminin ya, atau ibundanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, sahabat iDream yang dirahmati Allah, dengan beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, wajar jika kemudian kalau beliau ya Sayyidah Ummu Salamah ini memiliki tempat yang spesial, tempat yang khusus ya di hati Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah tercetus ya, pengakuan tersebut ya, atau hal itu ya, atau situasi itu pernah disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ya, radhiyallahu anha. Di mana Sayyidah Aisyah pernah berkata, ya, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar akan pergi menemui istri-istri beliau, ya, satu persatu. Ya. Nah, beliau memulai dari Ummu Salamah, ya, karena dia yang paling tua, yang biasanya terakhir ditemui adalah aku. Jadi Rasulullah SAW yang mendudukkan atau meletakkan posisi Sayyidah Ummu Salamah sebagai istri yang paling senior, gitu ya, yang paling senior di antara istri-istri Rasulullah SAW. Jadi beliau, yang menurut pengakuan Sayyidah Aisyah, ya, biasanya ya, kalau tidak ada peristiwa-peristiwa besar atau penting begitu, ya, seperti perang dan sebagainya, Rasulullah kalau selesai sholat asar ya, di Madinah, ya, beliau akan mendatangi istri beliau satu persatu. Dan yang pertama, wanita atau istri yang dikunjungi untuk pertama, yang pada urutan pertama adalah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kalau menurut pengakuan Sayyidah Aisyah ya karena beliau dianggap paling tua itu. Tetapi sesungguhnya tentu hanya Rasulullah SAW yang tahu kenapa beliau menjadikan Sayyidah Ummu Salamah sebagai istri yang pertama dikunjungi. Karena kalau berbicara usia, ada ada istri Rasulullah yang sebetulnya lebih tua ya, yaitu istri Rasulullah yang kedua ya, yaitu Sayyidah Saudah ya. Sayyidah Saudah binti Zam'ah juga termasuk senior gitu ya. Bahkan beliau posisinya istri kedua. Tetapi kemudian tetap ya dalam hal ini Rasulullah menjadikan Ummu Salamah sebagai istri yang pertama dikunjungi. Kemudian juga pernah terungkap dari pengakuan Sayyidah Ummu Salamah sendiri ya, tentang kedudukan dan keutamaan dirinya di sisi Rasulullah SAW. Ya. Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW menyelimuti Ali, kemudian Fatimah, Hasan dan Husain dengan sehelai kain hitam, lalu ia bersabda, ya Allah, semoga aku dan ahlul baitku kembali kepadamu, bukan ke neraka. Lalu Sayyidah Ummu Salamah berkata, ya, jadi beliau hadir di situ ya. Aku juga ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, juga engkau, juga termasuk engkau. Nah, jadi satu ketika ada momen ya di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, lalu kemudian setelah wahyu itu turun ya Rasulullah ya, kebetulan berada di situ di rumah beliau itu ya ada Sayyidah Fatimah ya putri beliau, kemudian sang suami yang menantu beliau itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kedua cucu beliau Hasan dan Husain ya. Lalu kemudian beliau menutupi Sayyidah keempat orang ini dengan kain hitam ya. Jadi berkumpul begitu ya di depannya. Lalu kemudian Rasulullah membentangkan kain hitam menyelimuti ya, keempatnya bersama diri beliau. Lalu kemudian mengatakan itu tadi ya, semoga ya Allah, semoga aku dan ahlul baitku. Jadi posisinya beliau menyebut yang ada di dalam selimut itu sebagai ahli bait beliau, sebagai keluarga beliau. Lalu kemudian Sayyidah Ummu Salamah lihat dia ada di situ gitu kan. Maka beliau juga mengatakan, aku juga wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, engkau juga ya. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW ya, tidak memandang ya, tidak memandang biasa Sayyidah Ummu Salamah. Dan itu juga kemudian menjadi sebab ya istri Rasulullah yang lain memuliakan Sayyidah Ummu Salamah. Ya.
Kemudian juga diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah, ini putrinya ya. Itu tadi pengakuan dari Sayyidah Ummu Salamah sendiri ya terkait dengan doa Rasulullah SAW. Nah putrinya yaitu Zainab binti Abu Salamah pernah mengatakan dari pernikahan dengan suami yang maksudnya dia berkata suatu hari ya Rasulullah SAW berada di sisi Ummu Salamah. Lalu kemudian di situ ada Hasan dan Husain. Sedangkan Sayyidah Fatimah berada di hadapannya. Ya, di hadapan beliau ya. Lalu kemudian beliau ya membaca surah Hud ayat yang ke-11 ya. Surah Hud surah yang ke-11 ayat yang ke-73. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid ya. Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkannya atas kamu hai ahlul bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha Pemurah. Kemudian kata Zainab ya binti Abu Salamah ya, atau anak tirinya Rasulullah SAW, anak sambungnya Rasulullah ya dari Sayyidah Ummu Salamah. Aku dan Ummu Salamah, maksudnya dia dan ibunya gitu ya, ada di situ. Maka kemudian Ummu Salamah menangis. Ya, ini kalau tadi kan periwayatannya dari Sayyidah Ummu Salamah yang mengatakan. Redaksinya dari Sayyidah Ummu Salamah. Yang ini redaksinya dari putri beliau ya, dari Sayyidah Zainab binti Abu Salamah. Ada sedikit perbedaan narasi tetapi matanya sama. Nah, aku dan Ummu Salamah duduk di situ dan mendengarkan ya, melihat ya Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Ali, Fatimah dan Sayyidina Hasan dan Husain. Maka kemudian Sayyidah Ummu Salamah pun menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ya, kepada Sayyidah Ummu Salamah. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, engkau khususkan mereka, maksudnya itu tadi ya, 4 orang itu, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husain. Engkau mengkhususkan mereka sebagai ahlul bait dan meninggalkan aku gitu. Dan ada anaknya gitu ya. Maka kemudian meninggalkan aku dan putriku. Maka kemudian Rasulullah bersabda, engkau dan putrimu termasuk ahlul bait. Nah, jadi ini momen yang langka ya, karena peristiwa itu disaksikan oleh Sayyidah Ummu Salamah dan putrinya. Nah, tidak disaksikan oleh istri-istri Rasulullah yang lain. Bahkan Sayyidah Aisyah juga tidak menjadi saksi bagaimana Rasulullah SAW mendoakan putri, menantu dan cucunya ya, dan menyebutnya sebagai ahlul bait. Dan kemudian ya karena ya itulah ya berbicara takdir Allah ya, Sayyidah Ummu Salamah menghadiri momen itu dan kemudian beliau juga mendapatkan doa yang sama sebagaimana doa yang Rasulullah bacakan, mintakan kepada Allah untuk anak beliau, kemudian menantu beliau dan cucu-cucu beliau. Nah, sehingga kemudian ini juga menjadi sebuah dasar ya bagaimana keutamaan dan keistimewaan Sayyidah Ummu Salamah di sisi Rasulullah SAW dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, jadi demikianlah watak, keutamaan, kepribadian dan jalan hidup dari Sayyidah Ummu Salamah. Nah, setelah beliau menempuh rumah tangga ya bersama dengan Rasulullah SAW dengan segala ketabahan, pertahanan ya, keimanan, akhirnya kemudian Sayyidah Ummu Salamah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau meninggalkan pelajaran yang sangat berharga bagi kaum muslimin, khususnya bagi kaum wanita yang beriman. Beliau wafat pada tahun ke-61 Hijriah. Ada pula yang mengatakan di tahun ke-59 Hijriah, ya ini ketika Yazid bin Muawiyah berkuasa sebagai khalifah Bani Umayyah dan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tragis terhadap Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Dan saat itu ya usia dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha itu 84 tahun. Nah, jadi Rasulullah wafat di usia yang ke-63, dia mengatakan 64 ya. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah wafat di usia yang
84. Jadi beliau sempat hidup ya 20 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini satu keberkahan tersendiri ya bagi Sayyidah Ummu Salamah di usia yang tidak muda lagi, kemudian menikah dengan Rasulullah, lalu kemudian merasakan ya bagaimana berkahnya rumah tangga ya, kehidupan rumah tangga bersama Rasulullah, dan kemudian beliau diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menginjak usia 84 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan yang menyolatkan jenazah beliau ya, dan dimakamkan di perkuburan Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi bagi Anda sahabat Dream Radio yang mungkin ya ingin terutama yang laki-laki ya, kalau perempuan nggak bisa nih. Kalau yang laki-laki bisa, ingin berziarah ya ke pemakaman Baqi dan mendoakan ya, Sayyidah Ummu Salamah ya, atau mengucapkan salam kepada Sayyidah Ummu Salamah ya, bisa melaksanakan ketika ibadah umroh atau haji ya. Ya untuk itu ya boleh nih ya diagendakan, ditekadkan gitu ya, mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ya ke makam para sahabat Rasulullah dan juga istri-istri Rasulullah atau ummahatul mukminin ya, di pemakaman Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah ya. Pemakamannya luas ya, dan tidak ada nisan ya, hanya gundukan tanah dan ada batu-batu ya, batu di atas gundukan tanah itu, dan tidak ada yang mengetahui di mana posisi ya, makamnya Sayyidah Aisyah, makamnya Sayyidah Ummu Salamah ya, bahkan yang tidak tahu bagaimana di mana makamnya Sayyidah Fatimah juga ada yang tahu. Tapi yang jelas disitulah terbaringnya jasad ya, orang-orang mulia yang Allah sebut sebagai radhiyallahu anhum. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan predikat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya terbaring di komplek pemakaman Baqi. Ya, termasuklah kemudian Sayyidah Ummu Salamah. Memang syahdu ya kalau kita datang ke situ. Saya alhamdulillah ya ditakdirkan Allah sempat berziarah ke sana, masuk ke dalam, menyaksikan, melihat dan membacakan salam untuk para kaum muslimin ya, sahabat-sahabat Rasulullah dan juga ummahatul mukminin yang ada di situ, dan berdoa ya kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bingung mau jalan pakai apa, silakan ya, bisa melaksanakan ibadah umroh dengan Biro Umroh dan Haji Khusus Patra ya, yang bekerja sama dengan iDream Radio. Nah, sahabat iDream yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahwa Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang paling terakhir meninggal dunia. Jadi memang usianya itu panjang. Ya kalau dilihat kan masa pemerintahan Yazid itu kan jauh ya setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi memang Sayyidah Ummu Salamah ini menyaksikan bagaimana gonjang-ganjing ya atau fitnah-fitnah yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Jadi beliau merasakan bagaimana kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman ya, yang berakhir dengan pembunuhan beliau ya. Kemudian juga merasakan bagaimana fitnah yang melanda pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Dan setelah beliau wafat juga ya, umat Islam kemudian masih mengalami gejolak dan beliau menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Semoga Allah merahmati Ummu Salamah dan mendapatkan balasan dari kebaikan yang telah disemai semasa hidupnya di alam dunia ini. Ya, itulah doa kita untuk Sayyidah Ummu Salamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan dipertemukan ya dengan Sayyidah Ummu Salamah, ingin menyaksikan bagaimana wajah beliau, ya, bagaimana rupa beliau yang disebut Sayyidah Aisyah sebagai istri Rasulullah yang paling cantik begitu ya. Ya, mudah-mudahan ya kita itu tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan dipertemukan dengan Rasulullah dan juga keluarga-keluarga beliau
di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tentu sebagai sebuah ibrah ya dari apa yang sudah kita bahas ya tentang sosok Sayyidah Ummu Salamah ini, ya tentu kita tidak mau menganggap ini hanya sebuah cerita berlalu begitu saja, tetapi harus adalah pelajaran atau hikmah yang kita ambil untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hikmah ya, di balik kisah atau kehidupan dari sosok Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, baik semasa beliau ya masih menjadi istri dari Abu Salamah ataupun juga setelah beliau menjadi istri Rasulullah SAW. Nah, yang pertama adalah pengakuan keimanan selalu mendapatkan cobaan dan tantangan sebagai pembuktian atas keimanannya. Ya, ini dirasakan betul oleh Sayyidah Ummu Salamah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebutkan di dalam satu ayat ya. Ayah sabun ayyutraku ayyakul wahum la yuftanun ya. Atah sabunahu ayah sabuna ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun ya, apakah kalian mengira ya bahwa kalian akan dibiarkan mengatakan kami beriman ya begitu saja tanpa kemudian tidak Allah uji ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau bab keimanan ini betul-betul memastikan ya iman itu terpatri dalam diri setiap mukmin, dan untuk memastikan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan untuk melihat bagaimana iman hamba ini goyah atau tidak. Dan itulah yang dirasakan dan menjadi ibrah bagi kita bagaimana kesabaran Sayyidah Ummu Salamah mempertahankan keimanan di dalam kalbu beliau. Ya, dari mulai ya, beliau mengikut ya Rasulullah SAW bersama dengan suaminya, lalu kemudian beliau harus hijrah ke Habsah ya, ke negeri orang, negeri asing ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, padahal beliau adalah tadinya orang yang berkecukupan ya, bagian dari bangsawan Quraisy, tapi kemudian karena hanya gara-gara mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, beliau kemudian harus terusir dari negerinya, tinggal di negeri orang, kemudian datang berita tidak benar ya, hoax ya, mengatakan Rasulullah wafat, beliau pulang bersama dengan suaminya ya, dan ternyata kemudian situasinya masih sama. Lalu akhirnya datang perintah berhijrah, dan qadarullah ketika beliau mau berhijrah ya, keluarga besarnya menghambatnya, menahannya ya, anaknya diambil oleh keluarga dari Abu Salamah dan dirinya ditahan oleh keluarga besarnya. Jadi Abu Salamah kalau mau hijrah pergi sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana momen perpisahan seorang suami, seorang istri bersama dengan suami yang dicintainya, karena Sayyidah Ummu Salamah begitu mencintai Abu Salamah. Beliau harus terpisah dengan suami dulu. Sampai akhirnya beliau sering merenung ya, menangis ya, melihat dari kejauhan ya, ke arah kota Madinah. Dan kemudian pada akhirnya beliau, apa yang beliau lakukan itu mendapatkan perhatian dari suku keluarganya, dan kemudian melepaskan beliau dan anaknya untuk menyusul suaminya. Begitu ketemu suami tidak lama ya, barulah beberapa tahun begitu ya, merasakan hidup bersama di bawah naungan Rasulullah SAW ya, di kota Madinah ya, sebuah negara yang baru, negara Islam yang baru. Kemudian ternyata qadarullah ya, suaminya harus wafat, meninggalkannya, sehingga beliau menjadi seorang janda. Dan kesabarannya kemudian Allah Subhanahu wa taala balas ya, pengakuan iman yang begitu besar, pengakuan iman yang begitu kuat, akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya beliau sebagai bagian dari keluarga Rasulullah SAW atau menjadi istri beliau. Itu yang pertama. Jadi
ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mempertahankan iman dengan baik, dengan kuat, ya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita kebaikan yang besar, ya. Kebaikan yang mungkin di luar dugaan kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Inna la nudi'u ajral muhsinin. Kami, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidah Ummu Salamah adalah bahwa saling mencintai adalah pilar utama dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi jika kecintaan tersebut dilandasi dengan keimanan, ya, dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta antara suami dan istri akan semakin kokoh dan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Ummu Salamah, ya, menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai suaminya, Abu Salamah, ya. Dan karena itu kemudian beliau mengorbankan segala sesuatunya. Ya, beliau harus mengorbankan segala sesuatu, tetapi tetap beliau bisa bertahan, ya, dan tidak memandang itu sebagai sebuah penderitaan yang harus disesali, gitu, ya. Kenapa? Ternyata pilarnya, penyangganya, ya, penyangga dari kekuatan itu adalah rasa cinta satu sama lain. Ummu Salamah begitu mencintai Abu Salamah juga demikian. Dan termasuk ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW, cinta beliau kepada Rasulullah begitu besar, dan cinta Rasulullah kepada Sayyidah Ummu Salamah juga besar. Dan rasa cinta itulah yang kemudian mengokohkan, ya, rumah tangga pertama beliau, ya, dengan Abu Salamah, dan rumah tangga kedua beliau dengan Rasulullah SAW. Dan ini juga harus menjadi ibrah bagi kita. Ya, kalau kita tidak ingin rumah tangga ini gonjang-ganjing, ya, dihempas oleh tantangan zaman, ya, yang fitnahnya luar biasa pada hari ini, ya, maka kita harus berusaha bagaimana membangun, mengembangkan, membesarkan rasa cinta ini kepada pasangan kita. Yang sudah menikah terutama, ya, kalau yang belum menikah ya lagi nyari kan. Kalau yang sudah menikah, ya renew lah, ya, diperbarui rasa cinta pada suami, pada istri kita. Bagaimana rasa cinta ini betul-betul tumbuh, ya, tumbuh terus, ya, kepada pasangan kita seiring dengan berjalannya usia, nah, gitu, ya. Makin tua, ya, makin melemah. Tapi ya fisik boleh berkurang kadarnya, ya, kekuatannya, ya, besarnya. Tetapi kemudian rasa cinta dalam diri kita kepada pasangan kita harus semakin besar, semakin kuat, sehingga kemudian dalam perjalanan rumah tangga kita, ya, badai yang menghantam bahtera rumah tangga ini bisa kita hadang. Nah, ya. Yang ketiga, ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Salamah adalah sabar dan tabah menghadapi ujian, ya, sambil mengharap pahala dan ganti yang lebih baik dari Allah, khususnya saat menghadapi kematian orang yang dicintai. Nah, hal ini merupakan salah satu indikasi kuatnya keimanan. Ya, ketika kita mengklaim iman kita ini kuat, maka pembuktiannya adalah ketika kita menghadapi kematian. Kematian orang yang kita cintai. Ya, Ummu Salamah kan ditinggal wafat oleh suami yang sangat dicintai. Tapi kesabarannya begitu kuat, ketabahannya begitu kuat, bahkan yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Itu doanya kan. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan gantilah aku, ya, gantilah musibah ini dengan yang lebih baik darinya. Dan kemudian Allah mengabulkannya karena kesabaran yang dimiliki oleh Sayyidah Ummu Salamah. Ya, gantinya Rasulullah SAW, gitu kan. Yang keempat, ya, ibrah yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Ummu Salamah adalah bahwa Allah akan membalas setiap permohonan hambanya yang tulus dan penuh harap dengan cara dan waktu yang dikehendaki oleh Allah. Karena tugas hamba hanyalah berdoa dan memohon penuh harap serta ikhtiar dengan jalan yang disyariatkan. Ummu Salamah begitu.
Doanya dipanjatkan, tetapi ternyata bagaimana doa itu dikabulkan Allah yang sudah arrange. Ya, beliau kan nggak tahu yang dimaksud dengan ganti yang lebih baik siapa, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkannya. Meskipun Sayyidah Ummu Salamah sudah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sudah dilamar oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, tetapi kemudian Sayyidah Ummu Salamah menolak, dan pada akhirnya kemudian masuklah Rasulullah SAW meminang Sayyidah Ummu Salamah, dan itu menjadi sebuah surprise, ya, kejutan bagi Sayyidah Ummu Salamah. Ya, ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Yang kelima, ya, ibrah yang bisa kita ambil dari kehidupan Sayyidah Ummu Salamah adalah pernikahan. Ya, yang namanya pernikahan selain dikenal sebagai ajaran syariat yang menghalalkan hubungan antara seorang suami dan istri atau antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga, nah, juga dapat memiliki tujuan lain. Ya, di antaranya untuk membantu melindungi kaum yang lemah, menepis kesedihan, dan memperluas akses dakwah. Ya, bahwa Sayyidah Ummu Salamah, ya, ketika dinikahi oleh Rasulullah, statusnya adalah sebagai seorang janda yang kebingungan dan berada dalam kesedihan. Sedih ditinggal oleh suami yang dia cintai dengan segala pengorbanan di masa lalu. Bayangkan saja, udah ikut kesana kesini bareng begitu. Begitu sudah agak tenang, ditinggal. Ya, kalau orang sekarang bilang lagi sayang-sayangnya ditinggal. Dan Sayyidah Ummu Salamah pada posisi itu dalam kondisi sedih, terpuruk. Posisinya berada di kota Mekah, di Madinah yang tidak ada saudara. Kalau saudara-saudaranya kan ada di Mekah, ya. Jadi di kampung orang ditinggal suami, ada anak 3, nggak ada saudara. Begitu. Ini luar biasa begitu. Dan karena adanya syariat pernikahan lah kemudian, ya, Sayyidah Ummu Salamah yang keadaan terpuruk ini kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diangkat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat beliau dari kesedihannya, keterpurukannya, kelemahannya, begitu kan, dengan adanya syariat pernikahan. Jadi jangan hanya memandang, ya, ini berbicara poligami, ya, bahwa Rasulullah SAW memiliki istri yang banyak, begitu, ya. Ya, di dalam buku ini saja disebutkan ada 11, ya. Di pertemuan sebelumnya sempat ada yang bertanya, apa hukumnya seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari 4? Kalau pertanyaan itu dikembalikan kepada Rasulullah, nah ini beda, ya. Kalau pada orang selain Rasulullah, ya, jadi begini, Rasulullah SAW itu diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki istri lebih dari 4 dalam waktu bersamaan. Ya. Itu hak prerogatifnya Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi itu urusannya antara Allah dan Rasulnya. Kita nggak tahu kenapa Allah izinkan. Di satu sisi, ya, kalau kita mau berbicara logika kita, ya wajar lah, ya, karena Rasulullah SAW memikul beban yang berat, beban syariat yang berat. Ya. Beliau dalam sejarah berhasil mengubah, ya, kelamnya peradaban bangsa Arab yang disebut sebagai bangsa yang jahil, ya, hanya dalam tempo 23 tahun, gak sampai setengah abad. Jadi peradaban yang sudah berkembang selama berabad-abad ini dirubah oleh Rasulullah SAW, ya, dengan segala kesabaran dan kekuatan dakwahnya dalam tempo 2,5 abad. Dalam tempo 23 tahun atau tidak sampai 1/4 abad. Ini kan luar biasa. Menunjukkan betapa besarnya beban yang dipikul oleh Rasulullah SAW. Maka wajar jika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW. Kalau itu dipandang sebagai sebuah keistimewaan. Ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri sebetulnya, ya, tidak juga dibebaskan menikahi perempuan sesuka hatinya, begitu kan? Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah turun surah Al-Ahzab ayat yang ke-52, ya, surah yang ke-33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya,
setelah peristiwa di mana istri-istri Rasulullah SAW merajuk, ya, berkumpul istri-istri Rasulullah merajuk untuk meminta nafkah lebih kepada Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah kemudian tidak memenuhinya, tidak menyanggupinya, karena memang posisi beliau bukan pedagang, bukan tajir, tapi adalah utusan Allah. Maka istri-istri beliau ini dikasih opsi, ya. Opsinya adalah apakah tetap mau bersama dengan Rasulullah dengan segala kekurangan yang ada, ya, nafkah yang ada, atau kalau ingin mendapatkan harta, ya, yang mereka maksudkan itu, maka Rasulullah akan menceraikan mereka dengan memberikan mut'ah, ya, pemberian, ya, harta pemberian kepada mereka. Dan kemudian ternyata ummahatul mukminin semuanya sepakat, ya, dimulai dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya dan mengabaikan keinginan duniawi mereka. Dan karena itu kemudian turunlah surah Al-Ahzab ini, ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Tidak halal bagimu Muhammad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, menikahi perempuan-perempuan lain, ya, setelah peristiwa itu. Dan tidak pula boleh mengganti mereka. Jadi menikah menambah nggak boleh, mengganti atau menceraikan kemudian diganti juga nggak boleh. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun ada perempuan, ya, yang kecantikannya menarik hati Rasulullah, kecuali perempuan-perempuan itu adalah statusnya adalah sahaya, ya, sahaya yang kau miliki, maka Allah maha mengawasi lagi, maha mengawasi segala sesuatu. Jadi setelah ayat ini turun, ya, Rasulullah SAW nggak bisa lagi nambah istri dan tidak bisa mengganti istri sebelum yang ada. Ini pembatasan. Nah, kalau kaum muslimin yang lainnya justru nggak ada aturan ini. Mereka mau menceraikan boleh, ya. Artinya gini, dia sudah punya 4 istri nih, gitu kan. Lalu ada hajat ingin menikahi perempuan lain. Tapi ada hukum yang melarang laki-laki muslim menikahi 4 perempuan dalam waktu bersamaan. Ya, hukumnya haram, ya, menikahi perempuan bagi laki-laki lebih dari 4 secara bersamaan. Nah, kalau misalnya dia sudah punya 4, lalu kemudian dilihatnya ada perempuan lain yang ingin dinikahi, ya, sementara aturan melarang yang menikahi perempuan dalam waktu 4 orang dalam waktu bersamaan, maka ada solusinya. Solusinya apa? Diceraikan salah seorang istrinya, jadi tinggal 3, diganti lagi dengan istri yang baru. Kaum muslimin masih dibolehkan. Itu tidak ada masalah kalau memang kalau berbicara hukum syariat, ya nggak ada masalah diceraikan satu orang istri diganti dengan istri yang lain. Ya, mengganti itu ya begitu, diceraikan diganti, dibolehkan. Tetapi Rasulullah nggak boleh setelah itu. Nambah nggak boleh, mengganti juga nggak boleh. Ya, kalau mau dipandang itu sebagai sebuah keistimewaan, ya lebih istimewa lagi orang Islam, gitu kan. Selain Rasulullah, kan orang Islam masih bisa mengganti, begitu, walaupun dibatasi istrinya. Artinya dengan konsep mengganti istri ini, ya dia bisa menikahi perempuan sesuka hatinya, kan begitu, selagi memang dia sanggup. Tapi Rasulullah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada 11 orang istri ini, ya. 11 ini maksudnya 11 kali pernikahan, ya. Karena kan dari 11 orang ini yang hidup bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat itu kan tidak semuanya. Sayyidah Khadijah sudah duluan wafat, kemudian Sayyidah Zainab binti Huzaimah juga sudah duluan wafat. Praktis hanya tinggal 9 orang, ya, yang bersama dengan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Nah, 9 orang ini yang beliau pertahankan, tidak diganti dan tidak pula kemudian diceraikan. Nah, jadi kenapa begitu? Ya rupanya kalau menurut para ulama, termasuk Ibnu Jarir, ya, di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu kepada Rasulullah atas penghargaan, ya, atau atas balasan kepada sikap, ya, istri-istri Rasulullah SAW yang ketika itu lebih memilih untuk tetap bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Allah dan Rasulnya, dan mengabaikan keinginan duniawi mereka. Jadi karena kesalehan mereka, kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan hadiah dalam bentuk itu. Rasulullah nggak boleh lagi nambah istri dan nggak boleh ngeganti.
Ya, itulah bukti ya, namanya perempuan mendapatkan saingan, ya, tidak suka disaingi gitu ya. Ya sudah, walaupun katakanlah statusnya sebagai istri keempat ini nggak mau nanti ada yang kelima, gitu ya. Pasti nggak mau. Itu bagian dari sifat manusia pada kaum perempuan. Makanya ketika ada berita ya senang mereka ya. Setelah ini kita tidak ada lagi madu baru, tidak ada lagi cerita baru, gitu ya. Karena kan kayak itu tuh ya, ketika Sayyidah Hafsah masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah, itu sudah mulai ada lagi persaingan di antara istri-istri Rasulullah SAW. Dan itu kemudian tidak akan terjadi lagi setelah turunnya ayat ini. Ini menjadi sebuah hadiah ya. Dan juga nggak bisa diganti, maka istri-istri Rasulullah merasa tenang. Karena mereka nggak akan diceraikan oleh Rasulullah setelah ayat itu turun. Karena sebelum ayat itu turun kan Sayyidah Hafsah kan pernah mau diceraikan. Dan mereka juga pernah dikasih opsi nih, kalau kamu cerai aja gitu. Ini saya ceraiin, saya kasih mut'ah gitu. Nah, tapi ternyata kemudian mereka tidak mau. Dan setelah ayat turun itu, ya ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya mereka tidak akan diceraikan oleh Rasulullah SAW. Jadi menjadi hadiah gitu. Ini kata Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya. Nah, itulah yang kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kita harus pahami bahwa status ya poligaminya Rasulullah SAW lebih dari 4 itu bukan sesuatu yang haram ya, tetapi bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beban yang dimilikinya, yang dipikulnya ya terhadap umat ini begitu besar. Nah, sementara kita kaum muslimin ya, meskipun dibatasi ya hanya boleh beristri 4 orang ya perempuan dalam waktu bersamaan, ya kalau bab mengganti istri ini ya di dalam syariat tidak ada masalah. Ya dibolehkan sepanjang ya, tidak berlaku kezaliman di situ ya. Apalagi di zaman sekarang begitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi renungan bagi kita ya, untuk tidak memvonis ya, atau mengatakan sesuatu tentang Rasulullah tanpa ilmu. Ya khawatirnya ada di antara kita berpikir, gimana sih gitu ya, dalam Islam katanya nggak boleh beristri lebih dari 4. Dan Nabi sendiri istrinya 9 dalam waktu bersamaan. Nah ini harus kita pahami, ini kasusnya berbeda. Ada keistimewaan. Ya keistimewaan itu kan lazim ya, diterima oleh manusia atas satu kelebihan yang dimiliki gitu ya. Ya presiden nggak perlu antri, nggak apa-apain, karena status presiden ya, makanya kan ya pejabat ya, karena jabatan yang disandangnya dia nggak perlu macet-macetan di jalan. Ya saya kalau pulang dari Ciawi ya dari kebun begitu kan, lewat tol tol Ciawi ya, itu biasa tuh kalau udah hari akhir pekan ya, hari Sabtu, hari Ahad itu macet nih, arah dari Ciawi puncak ya, menuju ke Jakarta. Di sela-sela antrian, udah ada jenuh itu. Biasa tuh nggak ada bunyi sirine ya. Kemudian masuk mobil pejabat, kita disuruh minggir. Ya mau gimana lagi, memang itu hak mereka, kelebihan yang mereka miliki itu kan, kita terima saja. Kita bisa maklumi karena mereka punya jabatan. Lalu kemudian mereka berhak mendapatkan perlakuan dan sikap yang berbeda. Ya Rasulullah juga begitu, karena keistimewaan, karena beban tanggung jawab yang dipikulnya, maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan perlakuan yang berbeda kepada Rasulullah SAW dalam bab urusan nikah. Ya. Nah ini yang harus kita pahami, sehingga tidak ada lagi kalimat ya, atau pikiran-pikiran kita yang tidak benar, serong terhadap sosok ya Rasulullah SAW di dalam pernikahannya. Nah yang terakhir terkait dengan ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Sayyidah Ummu Salamah adalah bahwa seorang istri tidak hanya dapat membantu suami dalam hal mengerjakan urusan internal rumah tangga saja, melainkan juga bisa memberikan pandangan-pandangannya yang bijak ya, dan cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan terus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan menumbuhkan kedewasaan di dalam berpikir. Ya, jadi dari kehidupan Sayyidah Ummu Salamah dengan Rasulullah ini kita bisa mengambil ibrah ini. Yaitu dalam peristiwa itu ya, bahwa ketika
Rasulullah memerintahkan para sahabat di dalam haji, ya, dalam satu perjalanan haji dan umrahnya, sahabat disuruh untuk kemudian tahalul, ya, menyembelih dan tahalul begitu. Nggak ada yang mau dengar. Lalu kemudian Rasulullah mendengarkan saran dari Sayyidah Ummu Salamah. Ya Rasulullah, kalau Anda ingin begitu nggak usah banyak omong. Suruh aja orang cari onta, engkau sembelih, ya. Lalu kemudian minta orang potong rambut Anda. Nanti semuanya akan ikut. Dan ternyata betul, ya, begitu Rasulullah melakukan itu, ya sahabat semua patuh, bukan patuh, ngikut gitu. Nah ini satu sisi menunjukkan betapa sosok, ya, istri, ya, pendapatnya jangan diabaikan. Nah dan ini menjadi pelajaran bagi para istri agar meningkatkan kecerdasan, sehingga bisa digunakannya dalam membantu mengatasi persoalan rumah tangga, terutama menyangkut suami. Bahwa suami kita punya pekerjaan, suami kita punya rutinitas, punya kesibukan, punya aktivitas, punya mainan lah gitu. Ketika istri melihat suami bermasalah dengan pekerjaannya, bermasalah dengan interaksi, ya, dengan pertemanannya gitu, ya, bermasalah dengan urusan dakwahnya, bermasalah dengan urusan jabatan yang diembannya. Ketika istri memiliki kecerdasan, apalagi kecerdasan itu didasari oleh kesalehan, ya. Soalnya gitu, ya, ada kecerdasan yang tidak dilandasi oleh kesalehan, akibatnya merusak. Tapi kalau kecerdasan itu dilandasi oleh kesalehan, maka yang keluar adalah kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan. Nah, maka ketika suami mengalami masalah, ya, dengan jabatan yang diembannya, mengalami masalah dengan bisnis yang dijalankannya, mengalami masalah dengan dakwahnya, ya, dakwah yang dijalankannya, kemudian istri bisa memberikan pandangan, memberikan masukan berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Di satu sisi ini juga jadi dorongan bagi para istri, ya, untuk meningkatkan level ilmu, ya, baik ilmu formal maupun non formal, ya. Jadi jangan sungkan untuk kemudian belajar, ya, meraih titel gitu, ya. S1, S2, S3, ya, kalau perlu jadi profesor gitu. Selagi tidak mengabaikan tanggung jawab dan perannya sebagai seorang istri di dalam rumah tangga, ya. Ya, kalau bisa mengimbangi semua nggak ada masalah, ya. Kuliah sampai S3, dapat gelar profesor dengan status sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak dalam rumah tangga, itu hebat. Nah, karena apa? Ilmu yang dia miliki nanti bisa kemudian digunakan untuk membantu suami. Nah, dan ini juga harus menjadi kesadaran. Setinggi-tingginya gelar yang diraih oleh seorang istri, tetap, ya, yang jadi imam dalam rumah tangga adalah suami. Walaupun Sayyidah Ummu Salamah tadi, ya, berhasil memberikan saran dan masukan kepada Rasulullah, tidak kemudian menyebabkan Ummu Salamah besar kepala dan menganggap Rasulullah itu lemah, begitu, tidak, ya. Tetap, ya, Rasulullah adalah suaminya, Rasulullah adalah imamnya. Maka apa yang beliau katakan hanyalah hal-hal yang biasa, bagian dari dinamika rumah tangga di mana seorang istri harus membantu suami yang dicintainya. Nah, ini, ya, sebagai penutup dari kisah yang menceritakan kedudukan Sayyidah Ummu Salamah di sisi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi orang-orang yang saleh, ya, menjadi orang-orang yang baik, ya, wafat bersama dengan orang baik, ya, dan berkumpul bersama dengan orang baik, dan dimasukkan ke tempat yang baik pula, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf pada segala kehilapan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.